Judul Kopi di Tengah Hujan tentu, ini adalah sebuah cerita pendek tentang pertemuan yang tak terduga dan bagaimana waktu terkadang bekerja dengan cara yang ajaib. Kedai di ujung tikungan hujan di hari Selasa itu tidak hanya membawa hawa dingin, tapi juga aroma tanah basah yang pekat. Aris bergegas masuk ke sebuah kedai kopi kecil yang terjepit di antara toko buku tua dan penjahit jas. Ia hanya ingin berteduh, namun denting lonceng di pintu menyambutnya dengan kehangatan yang berbeda. Di balik meja kayu yang kusam, seorang wanita sedang merapikan cangkir-cangkir keramik. Namanya Alna, setidaknya begitu yang tertulis di papan nama kecil di dadanya. Satu kopi hitam, gulanya dipisah, ujar Aris sambil mengeringkan kacamata yang berembun. Alna mendomak, tersenyum tipis yang membuat kerutan kecil di sudut matanya terlihat manis. Hanya kopi, kami punya kue kayu manis yang baru keluar dari oven. Sangat cocok untuk mengusir dingin. Aris setuju, lebih karena tidak tega menolak binar di mata wanita itu daripada rasa lapar. Percakapan di balik uap kopi selama 1 jam berikutnya, hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kedai itu sepi, hanya ada suara radio tua yang memutar lagu jazz instrumental. Aris dan Elena mulai berbincang awal yang canggung tentang cuaca, lalu bergeser ke halaman-halaman yang lebih dalam. Buku favorit yang sampulnya sudah mengelupas, hingga alasan mengapa kopi terasa lebih nikmat saat diminum sendirian di bawah lampu redup. Kau tahu, kata Elena sambil menyeka meja di depan Aris, banyak orang datang ke sini untuk melarikan diri. Ada yang lari dari pekerjaan, ada yang lari dari kesedihan. Dan aku, tanya Aris, kau sepertinya lari dari sesuatu yang belum kau temukan, jawab Elena dengan nada bercanda namun terasa tepat sasaran. Janji yang tidak terucap saat hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis, Aris menyadari ia harus pergi. Namun, ada berat hati yang aneh saat ia memakai jaketnya kembali. Dunia di luar sana terasa begitu bising dibanding keheningan nyaman di dalam kedai ini. Terima kasih untuk kopinya, Elena, dan untuk percakapannya, kata Aris di ambang pintu. Kue kayu manisnya akan selalu siap setiap Selasa, Aris, sahut Elena. Aris melangkah keluar, tapi sebelum ia mencapai ujung jalan, ia berhenti. Ia berbalik dan melihat Elena masih berdiri di balik jendela kaca yang besar, melambai pelan. Di bawah lampu jalan yang mulai menyala, Aris menyadari satu halaman ia tidak lagi merasa sedang melarikan diri. Ia merasa seperti baru saja pulang. Aris menarik napas dalam, membiarkan udara dingin sisa hujan mengisi paru-parunya. Alih-alih melanjutkan langkah ke stasiun, ia justru kembali ke pintu kayu kedai itu. Denting lonceng yang sama menyambutnya, namun kali ini nada bunyinya terasa lebih akrab di telinga Aris. Elena yang sedang menyusun kursi di pojok ruangan tertegun. Ia memegang sandaran kursi kayu, menatap Aris yang berdiri di ambang pintu dengan napas sedikit tersenal. Ketinggalan sesuatu, hanya Elena, nadanya antara cemas dan penasaran. Dia, jawab Aris, singkat, namamu, maksudku namamu di papan itu, tapi aku belum benar-benar berkenalan denganmu. Elena tertawa kecil, suara yang terdengar seperti melodi jazz yang baru saja berhenti di radio. Aku Elena, dan kurasa kau sudah tahu itu sejak 1 jam yang lalu, Aris. Rahasia di balik resep kue. Aris mendekat ke meja bar. Boleh aku minta 1 kopi lagi, kali ini tanpa gula? Kurasa kue kayu manis tadi sudah cukup meninggalkan rasa manis yang tertinggal. Elena tersenyum, kali ini lebih lebar, menyingkap lesu pitik tipis di pipi kirinya. Sambil meracik kopi, ia mulai bercerita bahwa kedai ini adalah warisan neneknya. Resep kue kayu manis itu bukan sekadar makanan, melainkan surat cinta yang ditulis dalam bentuk rasa. Nenekku bilang, kayu manis itu hangat, tapi tajam. Seperti cinta yang jujur, gumam Elena sambil menyodorkan cangkir porselen putih. Tangan mereka bersentuhan saat cangkir berpindah tangan. Ada senatan listrik kecil yang membuat Aris enggan menarik jemarinya. Di saat itulah, Aris menyadari bahwa ia tidak ingin hanya menjadi pelanggan mingguan di setiap hari Selasa. Janji di bawah lampu jalan malam semakin larut. Lampu jalan di luar mulai memantulkan cahaya di genangan air hujan, menciptakan pemandangan seperti lukisan cat minyak yang belum kering. Elena, panggil Aris saat wanita itu selesai menutup tirai jendela. Suasana depan terasa terlalu lama. Elena terdiam sejenak, lalu melepaskan celemet coklatnya. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil dari balik meja dan menuliskan deretan angka di sana. Ia merobek kertas itu dan melipatnya menjadi bentuk pesawat kecil, lalu meluncurkannya ke arah Aris. Kalau begitu, jangan tunggu sampai Selasa, bisik Elena.
Besok aku tutup kedai jam 7. Ada toko buku tua di sebelah yang punya koleksi puisi bagus. Mungkin kau bisa menunjukkanku mana yang paling kau suka. Aris menangkap pesawat kertas itu, menyimpannya di saku jaket tepat di atas jantungnya. Ia keluar dari kedai dengan langkah yang jauh lebih ringan. Hujan mungkin telah berhenti, namun di dalam dirinya, sebuah musim baru saja dimulai. Beberapa pertemuan tidak membutuhkan rencana besar, cukup sebuah keberanian untuk berbalik arah di ujung jalan. Malam itu, toko buku tua di sebelah kedai Elena terasa seperti mesin waktu. Bau kertas kuno yang khas bercampur dengan aroma parfum vanila lembut milik Elena. Rak-rak kain yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit menciptakan lorong-lorong sempit yang hanya cukup untuk dua orang berdiri berdekatan. Aris menelusuri deretan buku puisi, jarinya berhenti pada sebuah buku bersampul kain diu tua yang sudah atap pudar. "Ini," bisik Aris, seolah takut suaranya akan merusak heningan yang majis di sana. Ia menyodorkan buku karya Sapardi Djoko Damono. Elena menerima buku itu, jemarinya menyentuh permukaan sampul yang kasar. Ia membuka halaman secara acak dan membaca satu baris dengan suara rendah yang merdu. "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu." Elena terdiam sejenak, matanya menatap barisan kata itu dengan lekat. Indah sekali, tapi mencintai dengan sederhana itu justru yang paling sulit dilakukan. Bukan. Aris menatap profil samping wajah Elena yang terkena cahaya remang lampu toko. Mungkin karena manusia seringkali rumit. Kita selalu ingin memberi alasan untuk setiap perasaan, padahal terkadang perasaan itu hanya perlu ada. Mereka terus berjalan menyusuri lorong-lorong buku, sesekali tertawa kecil saat menemukan judul buku yang aneh atau ilustrasi kuno yang lucu. Tanpa sadar, jarak di antara mereka terkikis. Saat Aris hendak mengambilkan sebuah buku di rak yang agak tinggi, bahu mereka bersentuhan. Aris merasakan detak jantungnya sendiri yang tidak beraturan. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan pesawat kertas yang diberikan Elena kemarin. Pesawat itu sudah sedikit lecet, tapi lipatannya masih terjaga. "Aku membawanya sepanjang hari," aku Aris jujur. Elena tersenyum, pipinya merona merah di bawah cahaya lampu temaram. "Kau tahu, Aris, aku sebenarnya tidak pernah memberikan nomor teleponku pada pelanggan." "Baru kali ini." "Kenapa?" tanya Aris, suaranya kini lebih berat. Elena menatap mata Aris dengan berani. "Karena ada sesuatu dalam cara kau menatap hujan kemarin. Seolah kau sedang mencari sesuatu yang hilang, dan entah kenapa, aku merasa akulah yang memegang kepingan itu." Saat mereka keluar dari toko buku, bulan sudah menggantung tinggi di langit Jakarta yang jangan terlihat bersih. Udara malam terasa sejuk, tidak lagi menggigit seperti hujan kemarin. Mereka berjalan bersisian menuju stasiun, langkah kaki yang serasi di atas trotoar. Tidak ada janji muluk-muluk, tidak ada pernyataan cinta yang menggelegar. Hanya ada kesadaran bahwa perjalanan pulau malam ini terasa jauh lebih singkat karena mereka tidak lagi berjalan sendirian. Di depan gerbang stasiun, Aris berhenti. "Sampai besok, Elena." Elena mengangguk pelan, lalu secara mengejutkan, ia berjinjit dan memberikan kecupan ringan di pipi Aris secepat kepakan sayap burung, namun memekas begitu dalam. "Sampai besok, Aris. Jangan lupa bawa payung. Ramalan cuaca bilang akan hujan lagi." Aris mematung sejenak, menyentuh pipinya sambil melihat punggung Elena yang menjauh. Ia tahu, mulai sekarang, hujan tidak akan pernah terasa menyedihkan lagi baginya. Beberapa orang masuk ke hidup kita untuk mengubah cara kita memandang dunia, bahkan melalui halaman sekecil rintik hujan dan barisan puisi. Kebahagiaan Aris malam itu terasa begitu sempurna, namun seperti cuaca yang bisa berubah dalam sekejap, badai lain rupanya sedang mengintai di balik pintu kedai Elena. Keesokan harinya, Aris datang lebih awal ke kedai. Ia membawa setangkai bunga dipsofila putih yang sederhana. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu kaca. Di dalam sana, Elena tidak sedang merapikan cangkir.
Ia berdiri mematung di balik meja bar, wajahnya pucat pasi. Di hadapannya, seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas mahal sedang menyesap kopi dengan gestur yang sangat dominan. Aris ragu sejenak, namun akhirnya ia mendorong pintu. Denting, lonceng itu kali ini terdengar sumbang. Aris. Suara Elna bergetar, ia menatap Aris dengan tatapan memohon, seolah ingin Aris segera pergi. Namun di saat yang sama, ingin Aris tetap di sana. Pria itu berbalik, namanya Gavin. Senyumnya dingin, itu senyum yang tidak sampai ke mata. Jadi, ini alasan kau tidak membalas teleponku selama setahun ini, Al? Seorang pria dengan bunga murah di tangan. Gavin, hentikan, aku sudah bilang kita sudah selesai saat kau memilih pergi ke London tanpa kabar. Saut Elna, suaranya berusaha tegar meski jemarinya gemetar hebat. Gavin tertawa meremahkan, aku kembali untuk menjemputmu. Kedai tua ini tidak layak untukmu. Ayahmu sudah setuju agar kau ikut denganku dan mengelola bisnis keluarga di sana. Kau tahu itu satu-satunya cara menyelamatkan tempat ini dari kebangkrutan, kan? Aris melangkah maju, meletakkan bunga itu di meja kayu yang kini terasa dingin. Elna bukan barang yang bisa kau jemput begitu saja, Gavin. Gavin menatap Aris dari atas ke bawah. Dan kau siapa? Pahlawan kesianannya hanya bisa memberinya puisi. Elna butuh kepastian, bukan sekadar kata-kata manis di tengah hujan. Elna menunduk. Aris bisa melihat air mata mulai menggenang di sudut mata wanita itu. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan. Gavin benar tentang satu halaman kedai itu memang sedang kesulitan finansial sejak nenek Elna meninggal. Rahasia yang selama ini Elna simpan rapat-rapat di balik senyum ramahnya. Aris, maaf. Bisik Elna tanpa berani menatapnya. Gavin benar tentang utang kedai ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Hati Aris mencalos, ia merasa seperti orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam bab paling rumit dalam hidup Elna. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi ia sendiri hanyalah seorang editor buku dengan tabungan yang pas-pasan. Ia tidak punya jutaan rupiah untuk melunasi utang kedai itu dalam semalam. Jadi, ini tentang uang. Tanya Aris pelan, ada nada kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Elna mendongak, matanya basah. Bukan, Aris. Ini tentang tanggung jawabku pada warisan nenekku. Aku tidak bisa membiarkan tempat ini disita. Gavin tersenyum penuh kemenangan. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di atas meja. Pikirkan baik-baik, dan aku tunggu di hotel sampai besok malam. Pilih kedai ini dan masa depanmu, atau kenangan manis sesaat dengan pria ini. Gavin pergi meninggalkan kedai, menyisakan aroma parfum maskulin yang berat dan suasana yang mendadak terasa asing bagi Aris dan Elna. Terkadang, cinta yang paling tulus pun harus berhadapan dengan realita yang paling kejam. Aris tidak membiarkan pintu itu tertutup lama. Ia tidak berbalik pergi, meski egonya sempat tergores oleh kata-kata Gavin. Ia menarik napas panjang, menatap bunga dipsofila yang kini tergeletak di meja, lalu menatap Elna yang masih menunduk. Aku tidak punya uang sebanyak Gavin. Elna, ujar Aris pelan namun mantap. Tapi aku punya sesuatu yang tidak dia miliki, keyakinan bahwa kedai ini bukan sekadar bangunan berutang. Ini adalah jiwa. Semalam suntuk, Aris tidak tidur. Sebagai seorang editor di sebuah penerbitan besar, ia tahu satu halaman yang pasti narasi punya kekuatan untuk menjual. Ia kembali ke kedai keesokan paginya dengan mata sembab namun penuh semangat. Kita akan mengadakan malam pembacaan puisi dan musik akustik di sini, Al. Tertulis di sekret, cetus Aris sambil membentangkan kertas rencana di atas meja bar. Aris, utang ini jutaan rupiah. Bukan sekadar uang receh dari tiket masuk. Bantah Elna putus asa. Bukan tiketnya, tapi eksposurnya. Aku akan mengundang penulis-penulis besar yang ku kenal, jurnalis gaya hidup, dan para kolektor buku tua. Kita akan menjual cerita tentang kedai ini. Kita akan meluncurkan buku resep rahasia nenekmu dalam edisi terbatas yang ditandatangani hari itu juga. Kita butuh crowdfunding dari orang-orang yang mencintai tempat ini. Selama 1 minggu berikutnya, Aris berubah menjadi orang yang paling sibuk. Ia menghubungi rekan-rekan media, mendesain poster estetik untuk media sosial, dan bahkan membantu Elna mengecat ulang beberapa sudut kedai yang kusam.
Yasin sempat datang sekali lagi, bersandar di mobil mewahnya sambil tertawa kecil. Kau membuang waktu, Aris. Seni tidak bisa membayar bunga ban. Aris hanya menatapnya sejelas tanpa berhenti memaku papan pengumuman di depan kedai. Seni mungkin tidak membayar bunga ban, tapi seni bisa membuat orang peduli. Sesuatu yang tidak akan pernah kau mengerti. Malam itu, kedai kecil di ujung tikungan itu berubah total. Lampu-lampu kuning kecil menghiasi langit-langit. Aroma kayu manis memenuhi udara, lebih kuat dari biasanya. Kursi-kursi penuh sesak, bahkan orang-orang berdiri hingga ke trotoar. Seorang penyair ternama membacakan baris-baris tentang cinta yang bertahan di tengah hujan. Aris berdiri di pojok, mengawasi Lena yang sibuk melayani pelanggan dengan binar mata yang kembali menyala. Di akhir acara, Aris mengumumkan kampanye penyelamatan kedai melalui penjualan buku resep digital dan donasi. Hasilnya mengejutkan. Kekuatan komunitas pecinta literasi dan pelanggan setia kedai itu bergerak masif. Dalam satu malam, mereka berhasil mengumpulkan hampir setengah dari jumlah hutan, dan sebuah investor kecil yang merupakan pencinta buku tua menawarkan kemitraan untuk melunasi sisanya. Saat pelanggan terakhir pulang, kedai kembali sunyi. Elena duduk di lantai di belakang meja bar, kelelahan namun tersenyum lebar. Aris duduk di sampingnya. Gavin menelepon tadi. Bisik Elena. Dia bilang aku bodoh karena memilih cara yang sulit. Aris menolak. Lalu kau jawab apa? Lena menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Aku bilang padanya, cara yang sulit biasanya membawa kita ke tempat yang lebih indah. Dan tempat indahku ada di sini. Elena merogoh saku celematnya, mengeluarkan pesawat kertas lecek yang dulu pernah ia berikan pada Aris. Kau menang, Aris. Kau membuktikan bahwa puisi lebih kuat dari setelan jas mahal. Aris menggenggam tangan Elena. Kali ini, tidak ada keraguan. Hujan mulai turun di luar, namun bagi mereka, itu hanyalah musik latar untuk sebuah hawa yang baru. Perjuangan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling tidak mau menyerah pada mimpi yang sama. Lampu-lampu kecil di langit-langit kedai mulai meredup, menyisakan pendar keemasan yang hangat di antara bayang-bayang rak buku. Aris berdiri, lalu mengulurkan tangannya kepada Elena yang masih duduk di lantai kayu. Lantai ini dingin, dan sebentar, Elena tertawa kecil, menyambut jemari Aris yang kasar namun mantap. Tidak ada musik, Aris. Radio tua itu sudah mati sejak sejam yang lalu. Aris tidak menjawab. Ia menarik Elena mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dengan lembut. Ia mulai bersenandung pelan, sebuah melodi jazz tanpa kata yang mereka dengar di pertemuan pertama mereka. Di tengah kedai yang kini menjadi saksi bisu perjuangan mereka, mereka bergerak lambat. Hanya ada suara gesekan sepatu di atas kayu dan rintik hujan yang mengetuk kaca jendela dengan irama yang tenang. Elena menyandarkan keningnya di bahu Aris, menghirup aroma kopi dan hujan yang menempel di jaket pria itu. Kau tahu, saat Devin datang, aku hampir percaya bahwa dunia ini hanya tentang angka dan transaksi. Aris menghentikan langkah dan mereka sejenak. Ia mengangkat dagu Elena dengan ujung jarinya, memaksa mata coklat itu menatapnya. Dunia mungkin memang keras, tapi selama ada satu orang yang percaya pada mimpimu, angka itu tidak akan pernah menang. Elena tersenyum, lalu perlahan ia berjinjit. Kali ini bukan kecupan singkat seperti di depan stasiun. Di antara aroma kayu manis yang masih tertinggal di udara, mereka berbagi ciuman yang dalam sebuah janji tanpa suara bahwa mulai malam ini, tidak akan ada lagi beban yang ditanggung sendirian. Aris melepaskan pelukannya sedikit, lalu merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kunci tua dengan gantungan kayu kecil berbentuk buku. Ini kunci cadangan toko buku sebelah. Pemiliknya bilang, karena aku berhasil mendatangkan begitu banyak orang malam ini, aku boleh meminjam koleksi puisinya kapan saja. Aris menggantungkan kunci itu di leher Elena. Untuk berjaga-jaga jika kau butuh kata-kata manis saat aku sedang tidak di sini. Elena memegang kunci itu, matanya berkaca-kaca namun penuh kebahagiaan. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling kedainya yang kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Terima kasih, Aris. Bukan hanya untuk kedai ini, tapi karena telah membuatku jatuh cinta lagi pada selesai hujan. Di luar,
Hujan terus turun menyirami kota Jakarta, namun di dalam kedai di ujung tikungan itu, musim semi baru saja mekar dengan begitu indahnya. Cinta yang paling kuat adalah cinta yang tidak hanya berdiri di sampingmu saat cerah, tapi yang bersedia menari bersamamu di tengah badai.